Halo Radical Dreamers, ini adalah Brian TC atau mungkin teman-teman lebih kenal sebagai King. Saya hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah ditanyakan lewat fanpage kami ataupun IG kami. Di sini seperti janji saya akan menjawabkan semua pertanyaannya satu persatu akan saya jawab agar teman-teman bisa lebih jelas bagaimana cara mengikuti Mangaka Fire 7 dengan baik dan benar, sehingga tidak ada yang terlewat dan akhirnya malah istilahnya terdiskualifikasi di penjurian tahap pertama. Tapi sebelum saya memulai, saya mau berterima kasih kepada para sponsor untuk Hive Studio, untuk CSP, untuk Tip-Tip, untuk Bayu yang sudah mempercayakan mempercayakan dukungan mereka kepada kami sehingga kami bisa mengadakan Mangaka Fire 7 untuk teman-teman Radical Dreamers sekalian. Oke, mari kita mulai ya. Pertanyaannya ini sudah saya kumpulkan dalam satu PPT. Saya akan jawab satu persatu agar tidak ada yang terlewatkan. Ini pertanyaan ada dari Mas Amar Gias. Ada 3 pertanyaan dari Mas Amar. Yang pertama, bolehkah ada product placement yang diubah nama dan visualnya, tapi pembaca cukup tahu itu aslinya produk apa? Boleh banget, nggak ada masalah. Misalnya katakanlah Indomaret menjadi Belanda April gitu, nggak masalah, bisa saja. Ya, masalah redistribusi karya tersebut. Redistribusi karya tersebut mungkin maksudnya adalah setelah diupload di kami, lalu nanti di bulan November muncul pengumumannya apakah boleh di-post di tempat-tempat lain. Boleh, semua hak cipta dan hak terbitnya masih ada di teman-teman sekalian. Yang ketiga, karya fiksi tapi menyinggung entitas atau kelompok asli di dunia asli yang identitasnya diubah tapi pembaca tahu itu aslinya apa, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah asal tidak menyinggung sara. Misal ceritanya menyudutkan satu etnis atau satu kelompok tertentu, itu tidak diizinkan. Tapi kalau kita menyebut suatu kelompok tertentu tapi tidak kita hina-hina atau tidak kita sudutkan, boleh-boleh aja selama masih aman. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Jeruk. Jeruk, lucu nih. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, detail uploadnya di Tip-Tip di mana? Soalnya link cara upload di website tidak bisa diklik. Oke, mohon maaf sekali karena di link cara upload di website tidak bisa diklik. Tapi sebenarnya sekarang sudah bisa di mangakafire.com. Sekarang sudah bisa diklik untuk klik cara uploadnya sudah bisa diklik. Bahkan kita ada menu tersendiri di atas cara upload, silahkan diklik di sana. Dan untuk di Tip-Tip, kita kali ini kita sudah bekerja sama dengan Tip-Tip dan juga sudah negosiasi dengan Tip-Tip sehingga semua komiknya akan diuploadnya di Komik. Lalu nanti kami akan bantu semuanya itu untuk diupload di Tip-Tip. Jadi pihak kami yang akan menguploadkan ke Tip-Tip agar bisa melakukan pemilihan komik favorit di Tip-Tip gitu. Yang kedua, apakah ada requirement size dan resolution canvas untuk kategori komik, misal harus minimal A5 300 dpi? Ada requirement size yang sudah saya tampilkan di websitenya, nanti bisa dicek. Lalu biasanya kalau untuk komik cetak itu pakai A4 aja dengan 300 dpi, nanti pada saat di resize itu langsung pas sesuai dengan guideline yang kami punya. Terus yang 3, terlepas dari menang atau kalah setelah kompetisi selesai, 3A, apakah peserta boleh upload hasil entry-nya ke website lain, misalnya mengupload yang untuk kreator atau sekedar share di Facebook dan Twitter? Boleh banget, gak ada masalah karena hak terbitnya masih terpada di pilih kalian. 3B, apakah entry tersebut boleh dikomersialisasikan, misal cetak pribadi untuk event kreatif? Boleh juga, silakan, bisa dikomersialisasikan, boleh dibuat, boleh dijual, boleh dicetak, boleh diapapun, silakan, tidak ada masalah. Pertanyaan ketiga dari ini bahasa Jepang, saya tidak bisa baca. Halo Kak, mau tanya juga. 1. Detail format untuk kategori webtoon seperti kanvas lebarnya harus berapa? 1080 pixel kah? Size maksimal file per slice dan size maksimal thumbnail berapa kilobyte?
good question. Untuk webtoon itu lebarnya cukup 800 pixel aja, kepanjangnya terserah. Nah, untuk per slice-nya itu kita di Kumik itu mempunyai satu teknologi khusus untuk teman-teman yang mempermudah. Jadi pada saat teman-teman memasukkan komiknya, walaupun misalnya katakanlah panjangnya itu 10.000 pixel, itu bakal terpotong otomatis menjadi 2.000 pixel per slice-nya. Jadi kami akan melakukan itu semua. Pokoknya intinya satu filenya tidak boleh melebihi 2,5 megabyte. Kok gede banget? 2,5 megabyte. Tidak apa-apa, karena kita itu mau mempermudah teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu resize lagi, nggak perlu kompres lagi, karena nanti sistem kami akan mengkompreskan, lalu kami akan potongkan. Jadi mudah buat kalian, toh. Nah, yang kedua, penjelasan tentang temanya, apakah bebas baik dari genre sampai ke tema yang bisa bervariasi. Ini pertanyaan yang banyak banget dipertanyain ke teman-teman. Mungkin saya yang kurang jelas menjelaskannya di awal atau di website. Radical Dreamer itu adalah tema dari acara ini. Mangaka Fire 7 mengangkat tema Radical Dreamer, tapi itu bukanlah tema untuk komik teman-teman. Jadi Radical Dreamer adalah komikusnya sendiri, sehingga apapun yang kalian buat itu sudah sesuai dengan tema, alias bebas. Kalian boleh buat komik apa aja, asal tidak menyinggung sara, tidak pornografi, pokoknya batasannya adalah komik remaja. Pertanyaan selanjutnya dari referee, apakah submisi bisa dimonetisasi atau dijual secara komersial oleh kreatornya masing-masing? Dan jika boleh, apa ada jarak waktu diperbolehkannya dijual submisi tersebut, misalnya X hari setelah submit atau penjurian Mavi? Pertanyaan yang luar biasa banget, dan ini jawabannya boleh banget, dan sudah dibantu oleh tip-tip. Jadi setelah teman-teman upload komiknya di kumik.id, kami akan bantu upload ke tip-tip yang di sana semuanya akan termonetisasi. Semuanya akan bisa istilahnya ada harganya, yaitu Rp5.000. Dan penghasilan di sana semuanya adalah milik kreator masing-masing. Kumik tidak mengambil sepeser pun. Pertanyaan selanjutnya dari Agito. Tidak boleh menggunakan AI dalam hal apa? Menggambar atau membantu merangkai cerita. Menggambar. Kami sangat amat tidak memperbolehkan menggunakan AI untuk menggambar dalam bentuk apapun. Apakah itu menggambar background, menggambar karakter apalagi, atau menggambar keseluruhan, itu sangat tidak boleh. Mungkin kami belum berpengalaman untuk bisa mengetahui mana AI, mana yang bukan, tapi kalau sampai ketahuan pasti langsung didiskualifikasi. Tapi kalau untuk merangkai cerita, misalnya katakanlah teman-teman memakai ChatGPT, itu kami masih perbolehkan, tidak ada masalah. Pertanyaan selanjutnya dari Effendi Kurniati. Pertama, apakah boleh memakai style selain manga untuk submisi? Sangat boleh, teman-teman boleh memakai style apapun yang teman-teman mau. Yang kedua, ini submisinya untuk perorangan atau kelompok atau tim? Bebas, mau perorangan boleh, mau kelompok boleh, tapi hadiahnya tetap sama ya teman-teman ya. Yang ketiga, bolehkah mengirimkan satu karya dengan dua format berbeda, hitam putih dan webtoon berwarna? Boleh, no problem, tapi asal masih diupload dalam frame waktu yang kami tentukan selama 45 hari tersebut. Pertanyaan selanjutnya, halo, temanya bebas-bebasnya kah? Jadi Radical Dreamer itu cuma nama acaranya aja, nggak ada sangkut paut dengan tema. Betul sekali, teman-teman boleh membuat komik sebebas-bebas yang teman mau. Ini pertanyaan kedua, dan memang ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman. Sekali lagi saya tegaskan, boleh buat sebebas-bebasnya, asal tidak sara dan pornografi. Pertanyaan selanjutnya di Alif. Kalau kita buat satu cover berwarna khusus untuk up di komik dan satu cover hitam putih, kehitung berapa halamannya? Nah, cover itu di komik sudah ada satu slot khusus untuk cover. Jadi memang satu slot khusus untuk cover yang pada saat kita mengupload komiknya itu, mengupload judul komiknya itu tidak dihitung sebagai halaman. Tapi kalau ada satu cover hitam putih yang dimasukkan di dalam chapternya, itu dihitung satu halaman. Lalu ada pertanyaan dari Mix. Wajibkah cover? Yes, wajib, karena nanti ada slot khusus untuk memasukkan cover di komik.id.
Bisa selengkapnya bisa dicek di mangakafire.com/cara upload. Cara tes upload, atau mungkin klik aja mangakafire.com, nanti di bagian menu di atas itu ada cara upload. Silahkan dicek aja. Dari Mas Ilham Muhammad Reza, mau tanya, sebenarnya tema Radical Dreamer itu bukan berarti harus bikin komiknya nyeritain komikus ya? Bukan teman-teman, ini yang ketiga kalinya, tapi nggak apa-apa. Yes, Radical Dreamer itu artinya kalian boleh bebas-bebasnya membuat komik dalam tema apapun yang kalian mau. Dari Nirwana, tema utamanya apa sih, Min? Gak ada. Tema utamanya adalah kalian boleh bebas membuat komik apapun yang kalian mau. Karena Mangaka Fire 7 adalah pestanya komikus. Itu adalah kompetisi dari komikus untuk komikus. Jadi kami membebaskan sebebas-bebasnya teman-teman untuk berkreasi tanpa ada batasan apapun. Mantap kan? Lanjut. Dari Pink, ukuran-ukuran cover, thumbnail, terus lebar atau panjang gambar ada ketentuannya nggak, Kak? Maaf banyak tanya, soalnya baru pertama kali mau ikutan kali ini. Betul, ada ketentuannya yang bisa dicek di mangakafire.com. Itu ada beberapa kriteria. Contoh, kalau untuk webtoon lebarnya itu 800 pixel, panjangnya mengikuti cerita Anda, terserah. Tapi kalau untuk komik cetak yang hitam putih itu sebenarnya cukup menggunakan kertas A4 untuk file aslinya. Itu resolusinya, panjang dan lebarnya itu dimensinya sudah sama seperti ketentuan kami. Doni Maulana, cara uploadnya gimana ya? Bisa dicek di mangakafire.com. Mangakafire.com kami ada menu khusus namanya cara upload. Di sana teman-teman bisa cek gimana cara uploadnya. Tapi secara singkat saya akan jelasin, yaitu cukup login di komik.id, koomik.id, lalu diklik tombol upload, nanti akan masuk ke cms.komik.id/cms. Di sana teman-teman tinggal memasukkan lagi create new itu membuat judul baru, lalu masukin aja cover lah, bannernya, editor choice banner, lalu di save, terus kalian tinggal buat create chapter yang kalian bisa masukin komik-komiknya di situ. Secara singkat kayak gitu, tapi secara jelas silahkan masuk ke mangakafire.com. Jeffrian, bisakah waktu pengerjaan dua? No. Mangakafire tidak pernah dan tidak akan pernah memperpanjang waktu pengerjaan. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena kami sangat menghargai komikus-komikus yang sudah tepat waktu. Begitu. Pertanyaan dari Lukman Benji, Mavic 7 ini rating bacanya remaja ya? Ya betul, rating bacanya adalah remaja. Jadi bila ada yang nggak boleh terlalu gore, misalnya gore itu gore-nya itu misalnya pada saat ditebas gitu terus kelihatan ususnya keluar semua, itu terlalu gore, tidak boleh. Kita batasannya remaja. Apakah pegal kepala? Boleh asal dibuat siluet, jadi kembang kepala terus darahnya nyembur tapi semuanya hitam gitu, hitam siluet gitu, it's okay, no problem, tidak apa-apa. Kita masuk ke pertanyaan yang dari Instagram sekarang. Pertanyaannya bagus-bagus ini dari Amalidia. Apakah komikus yang berpartisipasi di Mangakafire 7 wajib datang di acara puncak? Jawabannya tidak, karena acara puncak Mangakafire akan kita live-kan. Rencananya kita akan live-kan di tip-tip. Tapi teman-teman yang bisa datang sangat kami harapkan untuk bisa datang, jadi bisa merasakan kemeriahan acaranya di lokasi. Temanya bebas, Kak. Kalau bukan one shot boleh, Kak. Temanya bebas, kayak ini sudah saya jelaskan yang tadi. Temanya bebas, sebebas-bebasnya. Silahkan kerjakan apapun yang teman-teman mau. Kalau bukan one shot boleh nggak? Nggak boleh. Jadi yang kami cuma akan nilai yang chapter pertama saja. Jadi usahakan ceritanya atau konfliknya sudah berakhir di chapter pertama. Karena cerita itu sangat mempengaruhi nilai juga. Kan 50% cerita, 50% gambar yang dinilai. Kurang ngerti sama temanya, nggak masalah, pincang, karena banyak juga nih yang nggak ngerti sama temanya. Temanya bebas, jadi teman-teman boleh mengerjakan sebebas-bebasnya. Silahkan pilih tema apapun. Minimal berapa halaman dari niji.ii09.
Saya rasa ini berarti mungkin pertanyaannya ini untuk yang kategori komik cetak ya. Komik cetak minimalnya 16 halaman, maksimalnya 48 halaman. Uploadnya di komik kan? Yes, uploadnya di komik semua, tidak perlu upload di tip-tip karena kami yang akan membantu upload di tip-tip. Terima kasih tip-tip. Apakah harus daftar dulu baru bisa ikut? Cukup daftar di komik.id, lalu memasukkan komiknya dengan genre Mavi 7. Itu otomatis langsung kayak ikut dalam kompetisi ini. Dan ini ada pertanyaan juga, Anu, entah kenapa lapak Mimin semakin hari semakin sepi, kayaknya tak pada minat ya. Enggak juga sih, karena cukup banyak teman-teman yang memberikan pertanyaan dan kemarin reach-nya juga cukup banyak. Tapi terima kasih untuk Chris karena sudah mengkhawatirkan komik. Saya harap komik bisa lebih ramai lagi. Pertanyaan dari mahen.tr, karya yang diupload jadi hak milik siapa, Min? Jadi hak milik teman-teman komikus kalian. Jadi hak cipta dan hak terbit tetap jadi milik kalian. Kami tidak memiliki hak apapun. Uzumaki Javier. Ini ada hubungannya apa sama Uzumaki Naruto? Untuk webtoon atau komik harus series atau one shot? One shot. Chapter pertama harus sudah menyelesaikan konfliknya. Sunara 69. Harus ada logo sponsor nggak di komik kayak Mavi sebelumnya? Tidak. Tahun ini tidak perlu ada logo sponsor di dalam komiknya. Terima kasih para sponsor karena teman-teman sponsor kalian semua low profile dan luar biasa. Buruita. Minimal umur untuk ikut berapa tahun? Tidak ada minimal, asal teman-teman bisa gambar dan bisa upload. Kalau nggak bisa upload, minta tolong orang tua untuk upload, sudah bisa ikut, no problem. Nunamasu. Komiknya one shot gitu ya kak? Satu chapter langsung tamat, betul? Betul. Jadi memang one shot itu artinya satu. Di sini artinya adalah satu chapter tamat, betul sekali. Ini ada pertanyaan yang sama dari Rudex ORG, ada batasan umur untuk ikutan kompetisi ini? Tidak, teman-teman boleh umur berapapun boleh ikut kompetisi ini, no problem at all. Tinchan, ini kayaknya tadi sudah tanya ya. Tinchan, kurang paham sama temanya, Min, kasih contoh dong, harus buat cerita komiknya gimana. Temanya Radical Dreamer itu artinya bebas, jadi teman-teman bisa buat tema apapun. Misalnya cerita tentang ninja yang menjadi bajak laut, boleh. Mau bajak laut menjadi ninja, boleh. Atau bajak laut jadi guru, silakan, keren-keren juga. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di post ya. Dari Reni Sansan, Kak, kalau nggak bisa ke Jogja gimana kak? Misal ada yang menang gitu tapi nggak ada di Jogja, orangnya apakah hadiahnya hangus kak? Tentu saya tidak. Kalau teman-teman nggak bisa ke Jogja, it's okay, no problem. Hadiah tetap akan dikirimkan ke tempat kakak, no problem at all. Tapi kalau bisa datang, kami akan sangat welcome sekali. Dari mahen.dher, ini karya yang diupload jadi hak milik siapa? Itu jadi hak milik teman-teman sekalian, para komikus. Kami tidak memiliki apapun. Hak cipta dan hak terbit semua milik teman-teman. Pikapo/galeri. Ini one shot ya, Min. Betul sekali, one shot artinya sekali tamat di chapter pertama. Chapter 1, satu chapter aja. Dari Bima Sena, ini yang cetak bisa di komik juga kak uploadnya. Soalnya di web Mangaka Fire juara favorit cetak berdasarkan pembelian terbanyak di tip-tip. Betul. Jadi yang cetak dan webtoon semuanya diupload di komik.id. Nanti kami yang akan membantu untuk memasukkan komik-komik teman-teman ke tip-tip sehingga bisa pemilihan favoritnya di tip-tip. For KVSR, Kak, mengenai lomba itu, bolehkah saya masukin cerita lama saya yang versi remake? Ceritanya udah pernah saya ikutkan lomba tapi nggak menang. Boleh, asal di remake. Jadi sudah di remake, sudah digambar, ada remake-nya, boleh, nggak apa-apa, silakan masuk ke Mangaka Fire 7. Tema psikopat boleh kok, boleh, asal tidak terlalu gore atau tidak sara dan tidak pornografi, silakan. Gambar digital ya, enggak. Jadi teman-teman bisa gambar manual, lalu tapi pada saat dimasukkan ke dalam komik.id dalam bentuk digital.
Jadi mungkin nanti di scan, lalu diedit sedikit, lalu baru saja diupload. Gambar manual, very good, boleh juga, silakan. Min, kalau misalnya menang harus ke Jogja kah? Enggak harus. Teman-teman bisa nanti bisa nonton live-nya di Tip-Tip. Kemungkinan besar kita akan live di Tip-Tip untuk apa namanya, untuk pengumuman pemenang live dari Jogja. Jadi kalau teman-teman dari Jogja lebih bagus, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, bisa lihat live-nya. Dari Ivan Mahendra 6, masih bingung sama temanya Kak, apakah genre bebas seperti fantasi dan lain-lain? Genrenya bebas, sangat bebas, temanya pun bebas. Jadi Radical Dreamer itu adalah menceritakan tentang tema acaranya, bukan tema komiknya. Jadi teman-teman bebas berkreasi, teman-teman bebas untuk bisa membuat genre apapun, membuat tema cerita apapun, tergantung kreativitas teman-teman sekalian. ULVMM, apa harus cantumin logo sponsor di komik seperti tahun kemarin? Tidak, teman-teman komik sekalian, karena sponsor tahun ini tidak mewajibkan atau memasukkan logonya di dalam komiknya masing-masing. Jadi silakan bebas saja, tidak perlu memasukkan logo, nggak apa-apa. Story.in-picture, kalau seandainya terpilih tidak bisa datang ke Jogja, apakah pemenangnya otomatis dari? No, tidak. Pemenangnya tetap teman-teman sekalian, tidak diganti, tidak walaupun tidak ke Jogja tidak apa-apa, tapi kami sangat welcome sekali kalau teman-teman mau datang ke Jogja. Dan pasti ramai banget di situ, dan teman-teman bisa ketemu dengan banyak komikus lainnya di Jogja. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, apakah Mangaka Fire apakah Mangaka Fire 7 apakah Mangaka Fire 7 sama dengan Comic Paradise? Jadi gini, mungkin ini perlu saya jelasin juga, ini pertanyaan bagus juga. Comic Paradise dan Mangaka Fire adalah dua entitas yang berbeda. Jadi kami bekerja sama untuk menjadi satu rangkaian acara. Jadi Mangaka Fire kita mulai dari bulan Agustus, nanti ujung acaranya ada di Comic Paradise. Jadi ini pertama kalinya kita menggabung. Mangaka Fire punya event offline, dan event offline-nya kali ini kita bekerja sama dengan Comic Paradise. Dan kami sangat berharap untuk ke depan bisa terus berlanjut kerjasama ini, karena menurut kami seru juga sih kalau pada saat di akhir Mangaka Fire tuh kita selalu bisa menyerahkan hadiahnya kepada pemenang. Mungkin tahun ini kami belum punya kemampuan untuk bisa membayari teman-teman peserta datang ke Jogja, tapi saya harap Mangaka Fire 8, 9, 10 kita punya cukup kemampuan untuk mendatangkan semua finalis ke kota tempat awardnya berlangsung. Doakan ya. Ya, mungkin itu aja teman-teman pertanyaan dari teman-teman komikus yang sudah masuk ke kami, sangat luar biasa. Saya harap dari jawaban saya bisa menghilangkan kebingungan yang teman-teman rasakan. Dan kalau misal masih ada pertanyaan yang mengganggu, silakan masuk ke mangakafire.com, scroll di bagian paling bawah ada berbagai link di mana teman-teman bisa menghubungi kami. Apakah lewat WhatsApp, apakah lewat Discord, apakah lewat IG atau Facebook, semua bisa. Jadi kalau masih ada pertanyaan silakan hubungi kami, dan kami jamin kurang dari 24 jam pasti akan membalas teman-teman. Oke? Thank you teman-teman. Thank you para Radical Dreamers. Saya walaupun bukan juri, tapi saya akan membaca setiap komik yang masuk di Mangaka Fire 7, dan saya menanti komik para Radical Dreamers tahun ini. Bye.